karena di persamaan ini ada dua yang tidak diketahui, X dan BY, kita tidak bisa kemana-mana. Kita biarkan dulu persamaan ini, nanti kita bisa kembali persamaan pertama misalkan, lalu kita lanjut ke persamaan yang menggunakan sigma gaya-gaya di arah Y sama dengan 0. Saya menggunakan asumsi bahwa semua yang ke atas kita asumsikan positif. Nah, kamu lihat sekarang yang apa yang di free body diagram ini yang ada di arah-arah vertikal. Ada AY ke arah vertikal, ada 3/5 BY ke arah vertikal, dan ada PF1 ke arah vertikal. Ya, kita tulis. Ada AY, ada 3/5 BY, dan ada PF1 sama dengan 0. Dan arah AY dan 3/5 BY itu ke atas, berarti dia positif, dan arah PF1 ke bawah itu berarti dia negatif. Jadi ini positif, dan negatif. Kita sedikit sederhanakan, AY tambah 3/5 BY kurang 3500 PF1, dan setelah dia pindah ke kanan menjadi positif, jadi sama dengan 3500. Di sini juga kita tidak bisa mendapatkan nilai AY dan BY, dua persamaan yang tidak diketahui. Kita tinggalkan dia sebagai persamaan yang kedua. Nah, kalau nantinya kedepannya, kalau kalian semakin mahir mengerjakan persamaan untuk mendapatkan reaksi peletakan, bisa diperhatikan sejenak sebelum memilih mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu, fx kah, fy kah, atau momen. Karena kalau kita lihat sekilas, kalau kita menggunakan horizontal akan dua reaksi yang belum diketahui, dan juga kita di vertikal juga ada dua reaksi yang tidak diketahui. Jadi fx dan fy sebenarnya kalau kita jeli dari awal bisa kita lakukan belakangan. Jadi mungkin kita bisa mulai langsung dengan sigma momen di suatu titik sama dengan 0. Tapi saya rasa walaupun kita di persamaan 1 dan persamaan 2 masih mentok, nggak apa-apa, sebagai proses pembelajaran kita lakukan dan kita bisa kembali ke persamaan tersebut nantinya. Oke, sekarang sigma momen. Sigma momen di mana yang akan kita cari gaya-gayanya. Itu bisa kita ambil sigma momennya di titik A atau di titik B. Bisa saja B di sini atau A di sini. Yang jelas supaya reaksi peletakannya bisa ketemu, salah satunya kita misalkan ambil sigma momen di titik A sama dengan 0. Oke, karena kita ambil titik A, berarti AX dan AY ini akan tidak aktif karena dengan gayanya 0. Yang aktif adalah PF1 dan 3/5 BY dan 4/5 BY. Kita tuliskan di sini PF1 3/5 BY dan 4/5 BY sama dengan 0. Nah, dengan gayanya seperti yang sudah saya jelaskan di persoalan sebelumnya, kamu bikin garis yang mengikuti arah gayanya tersebut, dan carilah lengan gayanya, yaitu jarak terdekat garis tersebut kepada titik di mana kamu mengambil momen. Berarti dalam hal ini adalah jaraknya 3,5 untuk PF1. Demikian juga untuk 3/5 BY. Ini kamu bikin garis searah dengan 3/5 BY tersebut, cari jaraknya dari garis tersebut kepada titik A yang dalam hal ini adalah 10 feet. Dengan cara yang sama kamu gambarkan garis yang searah dengan
4/5 BY, carilah jarak terdekat garis tersebut terhadap AY titik A. Dalam hal ini adalah yang ini, jarak dari garis ini terhadap titik A adalah 4 feet. Nah, dengan demikian kita bisa tulis di sini, ini kita kalikan dengan 3,5, 3/5 itu kalikan 10, ini kalikan 4 ya, 4/5. Nah, sekarang arahnya 3/5 PF1 terhadap titik A ini akan membuat rotasi ke arah searah jarum jam, berarti dia positif. 3/5 akan memberikan putaran berlawanan arah jarum jam negatif, dan 4/5 juga akan memberikan putaran berlawanan arah jarum jam, berarti ini negatif, ini positif. Oke, kita sederhanakan. 3.500 kali 3,5 kurang 3/5 BY kali 10. 3/5 BY kali 10 berarti kalau 3/5 0,6, itu kali 10 berarti 6 BY ya. Ini 4/5 itu 0,8 kali 4 itu berarti 3,2 BY sama dengan 0 ya. 3.500 kali 3,5 itu 12.250 kurang 9 BY sama dengan 9,2 BY sama dengan 0. Pindahkan dia 12.250 ke arah kanan menjadi negatif 12.250, dan dia dibagi dengan minus 9,2. Ini dapatnya, kita bagikan sebentar, 9,2 itu 1.331,5 pound. Ini nilai BY-nya. Kemudian kita setelah dapat nilai BY-nya, kita bisa berpindah ke ini, ke persamaan yang kedua, berarti AY ditambah 3/5 kali BY sudah kita dapat sebelumnya 1331,5 sama dengan 3.500. Ini nilainya 3/5 kali 1331 itu 798,9 ya, sehingga didapat di sini AY 3.500 dikurang 798,9 itu dapatnya sebentar, nilainya 2.701,1 pound. Ini AY. Dengan cara yang sama kita bisa kembali juga ke persamaan yang pertama, AX kurang 4/5 kali 1331,5 sama dengan 0, berarti AX 4/5 dari 1331 0,8 kali 1331,5 itu adalah 1065,2 pound. Setelah kita dapat gaya-gayanya semuanya, kita kembali coba menggambarkan diagram gaya-gayanya. Ini nanti kita akan memeriksa apakah hasil yang kita peroleh itu benar. Jadi sebentar saya kopikan ini.
Kita kopikan di sini ya. Lalu kita input nilainya masing-masing sesuai dengan yang kita peroleh. Ya, di sini kita BY mendapatkan nilainya 1331,5. Ya, kita masukkan ini tadi 4/8 itu BY-nya itu 1065,2 dan 3/5 nya itu sehingga saya di 798 sebentar 798,9 ini. Dan AY-nya ketepatan arah semua yang kita misalkan ini positif semua ya. AY-nya itu nilainya 2701,1 2701,1 dan AX-nya nilainya 1065,2. Ini sama dengan 1065,2. Nah, kita lihat coba ngecek kebenarannya. Ini ke arah horizontal ada gaya nilainya 1065, makanya dibalas sama AX 1065,2 juga, berarti dia balance. Berarti sigma gaya-gaya di X itu udah pasti 0, kelihatan kan? Nah, sekarang lihat ini ke arah vertikal. Ke arah vertikal itu ada 3500 ke bawah ya, 3500 ke bawah, dan ada di sini 2701,1 dan ini 798,9. Kalau kita jumlahkan ini keduanya, genap dia 3500 ke atas dan 3500 ke bawah, berarti sigma Y juga sama dengan 0, udah kita buktikan kebenarannya. Jadi itu caranya kita mengecek kebenaran jawaban kita dari diagram gaya-gaya, apakah semua nilainya sudah stabil dan benar. Demikian penjelasannya. Terima kasih.